Selamat sore, Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Minggu tanggal 31 Desember 2023, kita akan memulai ibadah di penghujung tahun 2023. Untuk itu, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus terlalu baik. Dia sudah menolong kita sepanjang setahun lamanya, bahkan sepanjang hari ini Dia sudah menyertai kita, sehingga kita boleh diizinkan dan diperkenankan Tuhan untuk hadir di tempat ini, di rumah Tuhan yang kudus, untuk datang memuji dan menyembah kepada-Nya atas kasih dan kemurahan-Mu. Untuk itu kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita beribadah. Kita siapkan hati kita, tenangkan pikiran kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Jemaat dengan penuh kasih disilahkan berdiri.
Pertolongan kita datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Anugerah dan damai Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Mazmur 89 ayat 2 dan 3 itulah yang menjadi nats pembimbing kita. Kembali kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa dalam hidup kami sepanjang tahun yang akan berlalu ini, kami tidak setia melaksanakan kehendak-Mu dan telah melanggar hukum-hukum-Mu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani Kami mengaku kepadamu bahwa kami telah gagal melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dalam mewujudkan kasih dan keadilan terhadap sesama kami manusia. Tuhan kasihani, Kristus kasihani,
Kami mengaku kepadamu bahwa kami tidak pekah dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dalam memelihara kelestarian alam ciptaan-Mu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kami mohon pengampunan daripada-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman, supaya kami hidup dalam anugerah-Mu, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, jika kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil dan hiduplah dalam damai sejahtera Allah. Mari kita menyambut pengakuan dosa ini dengan melakukan pelengkap Kidung Jemaat nomor 41. Ku datang kepadamu, ada
Penghayatan akan kasih setia Tuhan. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Marilah kita menghayati bersama apa yang telah Tuhan beri kepada kita dan apa yang telah Tuhan ambil dari kita. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan memberi makanan dan minuman kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan memberi salam, pengampunan dosa dan berkat kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan memberi firman-Nya dan melayankan perjamuan kudus kepada kita, dan 13 orang anak dan 2 orang dewasa yang dibaptis, bahkan 26 orang sidi. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tidak hanya memberi, tetapi juga mengambil. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan seringkali mengambil semangat kehidupan karena dosa kita terhadap Dia dan terhadap sesama manusia, sampai kita bertobat. Terpujilah nama Tuhan. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan mengambil uang dan tenaga kita untuk membangun jemaat-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan mengambil kehidupan 13 anggota jemaat yang kita kasihi, almarhum Samuel Eming, yang kita kasihi almarhum Siusman Dewangga, yang kita kasihi almarhumah Jumiati, istri dari Bapak Simon Petrus, yang kita kasihi almarhum Saul T. Pasimbong, yang kita kasihi almarhum Rafli, yang kita kasihi almarhumah Wawade Siti Sara, mertua dari Bapak Mahdin, yang kita kasihi almarhum Mario, cucu dari Bapak Penatua Edi Arnold Maliangkai, yang kita kasihi almarhumah Herlina Lomban, kakak dari Bapak Imawan Lomban, yang kita kasih almarhum Benjamin Padondian, orang tua dari saudara Alexander Boyong Kalua, yang kita kasih almarhum Awaludin Kusmanto, yang kita kasih almarhumah Maria Paluruan, yang kita kasih almarhumah Maria Patanduk, istri dari Bapak Nuh Karumun, dan yang kita kasihi almarhum Julius Prihatin Leonardo. Mereka mendahului kami di perjalanan ke rumah Bapa. Terpuji nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 274 bait 1 hingga bait yang ketiga. Bila sang kekal menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama
Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Maha Murah, dengan kerendahan hati kami mohon Bapa terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa roh-Mu, supaya ketika firman-Mu diberitakan, kami sungguh-sungguh Tuhan dimampukan untuk mendengar, terlebih memahami akan kehendak-Mu, supaya kami semakin mengerti akan maksud dan kehendak-Mu dalam hari-hari perjalanan kehidupan kami ke depan. Karena itu Tuhan berfirman-Lah, sebab kami telah sini untuk mendengar. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan. Shalom. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan diberitakan pada ibadah tutup tahun pada saat ini, sesuai dengan tema dan nats seragam Segep Sultra, terambil dari Ibrani pasal 4, Ibrani pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Ibrani pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Hari perhentian yang disediakan Allah itulah tema dari Lembaga Alkitab Indonesia. Firman Tuhan berkata, sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nats, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nats itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena tidak taat, ketidaktaatan kepada mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggung jawab. Sedemikian jauh firman Allah yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Kita semua akan terus disebut berbahagia kalau di setiap persekutuan kita sungguh-sungguh datang rindu untuk memuliakan Allah. Terlebih lagi datang rindu mendengarkan firman-Nya, memelihara dan memperlakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Haleluya. Pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ayat 7 yang menjadi pokok penekanan dalam perenungan ini dan diberi topik atau tema Segep Sultra, kepadanya kita harus memberi pertanggung jawab. Kepadanya kita harus memberi pertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada seorang karyawan bersikap sangat santun dan tampak bertanggung jawab di hadapan atasannya. Kinerjanya juga cukup baik, hadir tepat waktu, menyerahkan pekerjaannya sebelum tanggal waktu, dan selalu menerima setiap perintah atasannya. Tetapi siapa sangka jika sang atasan tahu kebusukan yang disembunyikan di balik semua itu. Mulai dari menekan beberapa bawahan untuk mengerjakan tugas-tugasnya, hingga datang ke kantor hanya untuk mengisi presensi di pagi dan di sore hari. Ada pepatah mengatakan, sepandai-pandainya kita menyembunyikan bangkai, baunya pasti tercium juga. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti juga akan jatuh juga. Kejahatan tidak mungkin selamanya ditutupi, karena suatu saat akan terungkap juga. Berlaku jahat mungkin membuat kita aman untuk sementara waktu di hadapan manusia, tetapi tidak selamanya di hadapan Allah. Suatu waktu dan suatu saat pasti akan terkuak, dan itu mungkin akan menjadi teguran buat setiap orang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang yang menyadari hal ini, tetapi lucunya masih ada saja terkadang orang yang berusaha menutupi kejahatannya dari Tuhan dengan melakukan kesalehan yang palsu, merasa memiliki hubungan baik dengan Tuhan meskipun sesungguhnya berlaku buruk terhadap sesama. Terkadang merasa tidak berdosa ketika memperlakukan sesama dengan curang, tidak adil dalam hidupnya. Lupa jika ketaatan terhadap Allah semestinya tercermin melalui setiap perilaku terhadap sesama. Apa gunanya ketika kita kelihatan saleh tetapi sesungguhnya bagaimana dengan relasi kita dengan sesama? Tuhan mungkin senang melihat kita ketika kita taat berdoa, taat memuji Tuhan dalam hidup kita taat beribadah dalam hidup kita. Allah mengatakan, saya suka anakku. Tapi bagaimana dengan relasimu dengan sesamamu? Kita mungkin bisa mengenakan topeng dalam sepanjang hidup kita, melakukan kejahatan demi menutupi kejahatan yang lain. Tetapi mau sampai kapan? Mengeraskan hati demi pencapaian duniawi tentu sia-sia, mengingat hidup ini harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Siapapun kita,
Tuhan akan pasti menuntut pertanggungjawaban itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup manusia ini ibarat sebuah perjalanan yang panjang. Kita berhasil melewati perjalanan di tahun 2023 ini 365 hari lamanya. Dan ini adalah hari yang terakhir. Beberapa jam lagi kita akan melewati tahun ini dan menyambut tahun 2024. Itu bukan karena kehebatan kita, tetapi itu karena semata anugerah dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sebuah perjalanan tentu dapat melelahkan kita. Kita akan letih dengan berbagai hal. Karena itu kita perlu perhentian. Kita butuh waktu sejenak untuk menarik napas sebentar untuk melanjutkan perjalanan kita lagi. Teristimewa mengakhiri tahun ini dan melanjutkan kehidupan kita ke depan. Nah, saudara-saudara, bagian bacaan Alkitab bagi kita saat ini berbicara tentang hari perhentian yang dijanjikan Allah bagi umatnya. Kata perhentian yang dipakai dalam teks ini mempunyai 3 arti. Yang pertama, perhentian itu berarti damai dengan Allah. Setiap orang beriman merindukan kehidupan yang penuh dengan damai. Hidup menjadi berarti bila dalam hidup ini terpenuhi damai dengan Allah. Tetapi yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara-saudara, masih banyak orang yang enggan bahkan tidak mau berdamai dengan Allah dalam hidupnya. Konon itu biasanya ada terjadi dalam hidup kita. Misalnya saja saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan ini, bukanlah kehendak Allah yang harus terjadi dalam hidupnya. Tetapi yang harus terjadi adalah kehendak manusia, kehendak kita. Sehingga ketika ia memohon kepada Allah dan berbeda dengan kenyataan yang Tuhan berikan dalam hidupnya, apalagi ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi gumul, bahkan mungkin duka dalam hidup kita, terkadang kita mengatakan Tuhan itu tidak adil. Tuhan tidak mau peduli dengan kita. Benarkah itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Mari kita merenungkan perjalanan kehidupan kita 365 hari lamanya. Ada banyak hal yang diperhadapkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Mungkin ketika kita menghadapi itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kecewa dalam hidup kita. Tapi setelah kita menghadapi itu dan menjalani, ternyata apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Yang kedua, kata perhentian berarti tanah yang dijanjikan. Bagi umat Israel yang pernah mengembara dan melintasi padang gurun, maka tanah yang dijanjikan itu sungguh merupakan perhentian dari Allah yang diidam-idamkan bangsa Israel. Demikian pun dalam perjalanan kehidupan kita, tidak jauh beda dengan perjalanan bangsa pilihan Allah yang sangat dikasihinya. Mereka dijanjikan tanah perjanjian, demikian pun Allah menjanjikan bagi kita tanah perjanjian yang kudus. Perjalanan bangsa Israel yang seharusnya hanya berlaku beberapa hari, tetapi Tuhan mengizinkan mereka harus menjalani 40 tahun lamanya. Pada saat itu saudara-saudara, apa maksudnya? Sebab Allah hendak membawa bangsa yang dikasihnya masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah yang dikuduskan oleh Allah. Itu berarti bahwa mereka harus tiba dalam kehidupan yang kudus. Tetapi konon saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan mereka di setiap perhentian-perhentian, apa yang mereka lakukan?
mereka tegar tengkuk, mereka keras hati. Bisa bayangkan saudara-saudara, Allah yang sangat mengasihi mereka. Mereka justru membalas hal yang tidak setimpal dengan Allah. Mereka menyakiti hati Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perjalanan 40 tahun ini, tidak semuanya mereka harus masuk ke tanah perjanjian, bahkan Musa sekalipun. Dalam perjalanan kehidupan ini, tulang belulang mereka harus berserakan di mana-mana, harus dikuburkan di mana-mana. Dan hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah yang tiba di tanah perjanjian pada saat itu. Demikian pun dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara-saudara mengarungi tahun 2023 ini. Banyak hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Syukur kepada Allah Bapak Ibu saudara-saudara. Kita diberi kesempatan untuk terus berkarya, untuk melayani Allah dalam setiap waktu dan kesempatan di mana Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi saudara-saudara, ada beberapa orang-orang yang kita kasihi, seperti 13 orang yang kita kasihi, yang telah mendahului kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, bukan persoalan siapa yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu, siapa yang meninggal tahun ini. Tetapi saudara-saudara, yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan kehidupan kita, ketika Tuhan datang kepada kita dan memanggil kita, apakah pertanggungjawaban itu ada dalam hidup kita? Kita kedapatan melakukan hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bagi mereka yang telah mendahului kita, saudara-saudara, ketika mereka betul-betul sangat setia kepada Allah, tidak menjadi persoalan, sebab mereka akan tetap masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Yang ketiga, perhentian Allah. Menunjuk pada hari perhentian ketika semua pekerjaan Allah telah dirampungkan, seperti dalam kisah penciptaan. Allah menyediakan hari perhentian bagi orang beriman. Perhentian Allah berlangsung terus dan kekal. Hidup kita manusia ada batasnya. Hidup ada akhirnya. Tak ada yang abadi dalam hidup. Tapi di dalam Allah ada perhentian kekal yang disediakan. Janjinya tentang hari perhentian ini terus-menerus ditawarkan kepada semua orang, bahkan kepada kita yang telah dipilihnya. Tetapi berkat perhentian itu hanya tersedia bagi setiap orang yang hidup dan yang percaya akan janji Allah. Allah tak pernah ingkar janji. Jadi bergiatlah selalu dalam Tuhan selama kesempatan itu tersedia untuk memasuki perhentian Allah yang kekal itu. Tempat perhentian telah disediakan bagi kita. Tapi hanya orang-orang yang memiliki iman teguh hingga akhir, yang selalu setia pada Tuhan, baik dalam suka maupun duka, yang bisa mendapatkannya. Dan tempat perhentian itu adalah sorga, yang disediakan bagi orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Dan kita wajib tetap bergiat selama hidup di bumi ini untuk mempertahankan iman dan hidup di jalan yang benar hingga akhir kehidupan kita sekalipun. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, tempat perhentian bukan soal nanti, tapi soal masa kini hingga akhir hidup kita. Karena itu hidup taat dan beriman sebagai orang-orang yang sudah beroleh janji tempat perhentian adalah penting bagi kita untuk menjaga warisan janji itu.
di dalam Yesus yang sudah mengerjakan keselamatan bagi kita. Firman Tuhan kembali memperdengarkan bagi kita, pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Bahwa hari ini, Yesus Kristus Allah telah mengerjakan keselamatan itu. Karena itu janganlah keraskan hatimu. Janganlah keraskan hati kita. Allah masih menyediakan kesempatan untuk masuk ke dalamnya. Kita tidak perlu mengerjakan dan membayar apapun untuk keselamatan kita. Karena Allah sudah mengerjakan. Dan hari ini adalah hari perhentian dan hari keselamatan yang Allah sediakan bagi setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Ingatlah saudara-saudara, ketaatan menjadi penghalang memasuki hari perhentian akhir itu. Allah telah menyediakan karya keselamatannya, maka hari ini adalah hari keselamatan kita. Tidak ada lagi yang harus dikerjakan untuk mendatangkan keselamatan, kecuali kita merayakan dalam kehidupan secara pribadi dan bersama orang-orang yang dikasihi. Bersyukurlah kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun dalam perjalanan kehidupan dalam tahun 2023 ini, kita mengarungi dengan berbagai pergumulan kehidupan, tetapi di balik itu, ada banyak hal juga Tuhan memberikan berkat dalam hidup kita. Bersyukurlah bagi kita saudara-saudara, pada hari ini, kita masih diberikan kesempatan bagi Tuhan untuk hidup berkarya di dalam namanya. Karena itu, gunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Menjelang beberapa jam lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Karena itu, saudara-saudara, serahkanlah hidup kita ke dalam tangan kuasa Allah untuk terus percaya. Selamat mengakhiri tahun 2023 dengan segala dinamika kehidupan yang telah Bapak Ibu Saudara-saudara lalui, dan selamat menjalani tahun 2024 yang sebentar lagi Tuhan akan karuniakan kepada kita bersama Tuhan Sang Immanuel. Firman-Nya akan selalu menopang saudara-saudara saya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita meresponi akan pemberitaan firman Tuhan dengan kita melakukan pujian dari PKJ 154 bait 1 sampai baitnya yang ketiga, Setiakah Diriku Padamu. Setiakah diriku
Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita bersyukur dan bersyafaat, kita berdoa. Di penghujung hari yang Engkau karuniakan kepada kami, Bapa, dalam rumah-Mu yang kudus ini, kembali kami datang menghampiri kekudusan-Mu ya Allah. Merendahkan hati dan pikiran kami, tetapi kami terus mau mengangkat pujian sembah kami kepadamu ya Allah di dalam nama Yesus. Karena Engkaulah yang patut kami agungkan dan muliakan dalam sepanjang hari hidup kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan atas kemurahan dan kebaikan-Mu. Sungguh Tuhan, kami terus menikmati akan kebaikan-Mu dalam hari perjalanan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, patutlah kami harus bersyukur. Dan malam hari ini Tuhan, di tengah sukacita yang kami alami bersama seluruh sidang jemaat-Mu, kami datang memenuhi panggilan-Mu Tuhan untuk menyembah Engkau, memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah dan kebaikan waktu yang indah bagi kami, di mana kami boleh duduk sebagai saudara bersaudara di dalam nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Sungguh Tuhan menggugah mata hati kami, terlebih lagi mata iman kami. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan, sungguh-sungguh Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk melakukan pertanggungjawaban kami kepadamu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan ini akan mengambil bagian yang terbaik dalam hidup kami dan terus terpatri dalam langkah-langkah perjalanan kehidupan kami, dimanapun Allah menempatkan diri kami. Ya Allah Bapa dalam surga, di penghujung hari ini Tuhan, beberapa jam lagi kami akan melalui tahun karunia 2023. Tuhan, buatlah kami untuk merenungkan akan perjalanan kehidupan kami Tuhan. Sungguh banyak hal yang Tuhan perhadapkan kepada kami dalam hari-hari yang telah kami tapaki. Di sana Tuhan selalu ada. Terkadang Tuhan Engkau mengizinkan kami untuk menghadapi gumul dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, beberapa keluarga-keluarga kekasih kami Engkau perhadapkan dengan duka cita. Tetapi di balik itu Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Engkau selalu ada di setiap waktu gumul yang kami hadapi. Engkau meneguhkan dan menguatkan, bahkan menghiburkan kami. Sehingga hari-hari pergumulan dan duka yang kami alami, kami boleh melewati oleh karena anugerah dan kebaikan. Di balik itu juga Tuhan, ada sukacita yang kami alami. Sebab Tuhan, ada kelahiran dari beberapa keluarga-keluarga. Ada berbagai berkat-berkat yang Kau berikan dalam hidup mereka dengan berbagai cara Tuhan. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah dan kebaikan-Mu. Ya Allah Bapa dalam surga, terpuji nama-Mu atas semua yang Engkau berikan kepada kami. Bapa di surga, juga kami mau bersyukur dalam perjalanan kehidupan beberapa kekasih-kekasih kami Tuhan. Mereka mengalami kelemahan tubuh. Tetapi karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan, Engkau terus hadir. Engkau mengulurkan tangan-Mu kepada mereka sehingga Tuhan, kekasih-kekasih kami boleh menampakkan pemulihan. Terpuji nama-Mu Tuhan atas berkat-Mu buat kekasih kami Pak Yohanes Kaloto, Ibu Karel Kamba, Ibu Lefran Kalaeng, Bapak Markus Rombe, Mayer Tandi Payung, Simpson Gau, Bapak Amari Makara, Ibu Yuni, kekasih kami Ibu Yestina Bonde. Terima kasih Tuhan atas ada kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada segenap kekasih kami. Kami terus pertaruhkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Biarlah Engkau terus memberkati mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh dapat dipulihkan seperti sedia kala. Ya Allah Bapa dalam surga, terpuji nama-Mu Tuhan atas anugerah-Mu semua yang Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan menapaki tahun anugerah-Mu di tahun 2024.
Sungguh Tuhan masih rahasia bagi kami. Kami tidak mampu menerawang, meraka-raka akan perjalanan kehidupan kami ke depan. Tetapi di balik itu pula Tuhan, kami tidak takut dan gentar. Sebab kami memiliki Allah yang perkasa di dalam nama Yesus. Karena itu Tuhan, kami memohon Engkau memberkati kami semua jemaat-Mu. Sebelum melangkahkan kaki kami Tuhan di tahun karunia-Mu 2024, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Engkau berkati kami semua, dahului setiap langkah-langkah perjalanan kehidupan kami. Berkati setiap rumah tangga kami Tuhan. Berkati dalam berbagai tanggung jawab kami sebagai suami, istri, ayah, ibu, opah, dan oma. Terus mampukan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami. Anak-anak kekasih kami Tuhan, Engkau terus memberkati mereka di setiap waktu mereka. Teristimewa Tuhan dalam masa pertumbuhan mereka Tuhan, Engkau terus memelihara mereka, sehingga mereka terus boleh bertumbuh sehat sejahtera. Di tengah-tengah kesibukan mereka senantiasa Bapa, baik mereka yang menuntut ilmu bekerja, Tuhan tuntun sertai mereka. Jauhkan dan luputkan dari segala mara bahaya. Tuhan selalu ada di setiap waktu mereka. Bapa di surga, ketika kami menyambut tahun baru karunia-Mu di 2024, Engkau anugerahkan kepada kami Tuhan hati yang penuh bijaksana, supaya kami boleh merayakan sukacita ini Tuhan, penuh hikmat. Teristimewa Tuhan bagi anak-anak kekasih kami, pemuda dan pemudi-Mu Tuhan. Sekalipun kami mau menyambut tahun karunia-Mu dengan penuh sukacita, beria-ria, buatlah kami semua, buatlah mereka Tuhan, untuk menyambut ini dengan bijaksana Tuhan. Sehingga kami boleh melewati tahun 2023 ini dengan penuh sukacita Tuhan, dengan penuh kedamaian yang penuh dan berasal daripada-Mu. Ya Allah Bapa dalam surga, perjalanan kami untuk ke depan, kami terus pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan terus menolong, membimbing dan menyertai kami. Terima kasih Bapa atas sukacita yang kami alami dalam ibadah akhir tahun ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berjumpa dengan penuh kasih kepada segenap kekasih-kekasih kami Tuhan. Tetapi di akhir persekutuan nanti, kami akan pulang meninggalkan rumah-Mu yang terus bercerai-berai kembali ke rumah kami masing-masing. Karena itu Tuhan, kami mohon tuntun sertai kami. Biarlah kami pulang penuh dengan damai sejahtera-Mu. Kami boleh berjumpa dengan segenap keluarga kekasih kami. Dan di sana Tuhan, kami akan bersukacita, kami akan menyembah Engkau Tuhan, melewati tahun ini dan menyambut tahun karunia-Mu dengan penuh sukacita. Malam juga telah menyelubungi kami Tuhan. Biarlah Engkau juga bersama dengan kami melewati malam ini. Sehingga malam ini juga Tuhan menjadi malam sukacita. Kami juga boleh beristirahat bersama dengan segenap kekasih-kekasih kami. Melepaskan lelah kami Tuhan dalam pembaringan. Karena Tuhan bersama dengan kami. Esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, di mana kami akan berjumpa lagi Tuhan dalam rumah-Mu yang kudus untuk bersama-sama bersyukur dalam ibadah tahun karunia-Mu Tuhan. Bapa di surga, ini ungkapan syukur syafaat kami hanya di dalam nama Yesus. Kami pertaruhkan akan keberadaan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan, dan persembahan pada malam hari ini hanya satu kali saja atau satu pundi diedarkan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami
untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan, dan berkatilah, supaya berguna bagi pembangunan persekutuan, kesaksian, serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Mengiringi persembahan, kita akan melakukan pujian dari PKJ 282 bait 1 sampai baitnya yang ke-6. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagi-Mu, dan berkati akta imanku. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, Warta Jemaat Minggu tanggal 31 Desember 2023. Warta Jemaat ini adalah Warta Jemaat ulangan. Yang pertama untuk pada Romawi 3
minggu depan, tanggal 7 Januari 2024, akan dilaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus. Kiranya anggota jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengambil bahagian dalam perjamuan tersebut. Berikutnya ibadah syukur keluarga. Pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 pukul 17.00 bertempat pada keluarga Julius D. Matongki dengan alamat perumahan Nawasena Len, Jalan Lalombaku, Kecamatan Puatu, masuk ke Rayon 5. Pelayan Pendeta Elasar N. Bonde STH dan mengundang semua majelis. Berikutnya, berita sukacita. Telah lahir seorang anak laki-laki dari keluarga Diaken Kris Wahid Pianus pada hari Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023 di Rumah Sakit Tiara. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Dan yang kedua, telah lahir seorang anak nama Julian Lemuel Tampu Bolon, cucu dari Penatua Risa Lakasa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 di Rumah Sakit Hermina. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Berita duka cita, telah kembali ke rumah Bapa di sorga, almarhumah Agustina Tandi Liling, mertua dari Bapak Herdianto Paluruan, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 di Rumah Sakit Bahtramas. Pada hari Jumat tanggal 29 Desember, almarhumah disemayamkan di Pomala. Jadwal ibadah besok, tahun baru pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024, pukul 07.30, pelayan Pendeta Elasar N. Bonde STH, dan yang mengisi puji-pujian Sola Gracia, Vokal Grup Karunia, Solo, dan paduan suara jemaat. Dan yang hadir dalam ibadah pada malam hari ini, laki-laki 183, perempuan 175 orang. Demikian warta jemaat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kunci tahun malam hari ini akan segera berakhir dan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita melakukan pujian dari PKJ 241 bait 1 dan kedua, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Bukan suryaku harap
saudara-saudara, sebelum menerima berkat, sebentar di depan tidak usah bersalaman dengan saya dulu ya, karena saya tidak sehat ya. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Tetap pelihara dan berlakukanlah firman Tuhan dalam hari-hari perjalanan kehidupanmu, dan pulanglah membawa berkat-Nya. Allah sumber pengharapan akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan mengarungi tahun karunia 2024. Amin. PKJ 241 baitnya yang ketiga. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia meneru, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa berjalan, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa berjalan, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Atas nama majelis, pendeta, penatua, dan diaken mengucapkan selamat berhari Minggu dan selamat menyongsong tahun yang baru, tinggal beberapa saat lagi 2024. Tuhan Yesus memberkati baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah beribadah. Selamat malam.